Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, baik untuk kawan-kawan dan para sahabat semua, kita akan lanjutkan terkait dengan persiapan kita yaitu di seleksi wawancara PPK dan PPS. Oleh karena itu, untuk yang belum subscribe, silakan kawan-kawan dan para sahabat semua klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Nah, langsung saja. Di sini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya ya. Video ini adalah part 3. Nah, langsung saja terkait dengan pertanyaan di video ini. Yang pertama adalah apakah kegiatan PPK setelah logistik hasil penghitungan suara sudah terkumpul di sekretariat? Jawabannya adalah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibantu Sekretariat PPK, PPS, dihadiri oleh saksi, Panwaslu Kecamatan, kemudian hasil rekap ditandatangani oleh anggota PPK, salinan diserahkan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan, kemudian diumumkan di Sekretariat PPK Kecamatan. Soal berikutnya, apa yang dilakukan PPK pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU kabupaten atau kota? Jawabannya yaitu PPK membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masing-masing wilayah kerjanya pada rapat pleno di KPU kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang? Jawabannya, penyebab terjadinya pemungutan suara ulang adalah pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang di TPS apabila terbukti terdapat keadaan 1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan secara tidak sah. 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara. Selanjutnya, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara. Kemudian, yaitu ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya penghitungan suara ulang? Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusuhan. Yang kedua, penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Yang ketiga, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang. Yang keempat, penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Yang kelima, penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Keenam, saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Ketujuh, penghitungan suara dilakukan di tempat lain. Kedelapan, ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan terjadinya pemilu lanjutan? Jawabannya, pemilu lanjutan terjadi apabila di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Kita lanjut ke dalam soal ataupun pertanyaan berikutnya.
Apa yang menyebabkan terjadinya pemilu susulan? Pemilu susulan terjadi apabila sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Kita lanjut ke soal ataupun pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan antara pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang? Jawabannya yaitu pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Soal berikutnya, apa perbedaan antara pemilu lanjutan dan pemilu susulan? Kalau pemilu lanjutan, pelaksanaannya dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti. Sedangkan pemilu susulan, pelaksanaannya adalah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, mungkin itu saja untuk para sahabat dan juga kawan-kawan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan menonton video ini secara full. Dan memang bila mana video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat, silakan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan bila mana video ini memang bermanfaat, silakan boleh bagikan atau share di media sosial kawan-kawan dan para sahabat masing-masing. Semoga video ini bermanfaat terutama bagi kita yang sedang melaksanakan dan akan melaksanakan tes wawasan atau tes wawancara seleksi PPK untuk pemilu tahun 2024 nanti. Mungkin itu saja untuk kawan-kawan dan para sahabat semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.